Halo Sobat Asik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan share terkait jenis arsip. Kira-kira nih, menurut Sobat Asik, ada apa aja sih jenis arsip? Kita simak yuk. Jenis-jenis arsip berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama, arsip yang berbentuk lembaran. Misalnya, surat-surat, warkat, akte notaris, SK pendirian bangunan, sertifikat tanah, surat kontrak, kwitansi, cek, laporan microfiche, foto-foto, dan lain-lain. Yang kedua, arsip yang tidak berbentuk lembaran. Misalnya, disket komputer, hard disk, video kaset, flash disk, mikrofilm, rekaman pada pita kaset, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis arsip berdasarkan masalahnya. Yang pertama, financial record, yaitu arsip-arsip yang berisi catatan-catatan mengenai masalah keuangan. Contoh, kwitansi, giro, cek, dan kartu kredit. Yang kedua, inventory record, yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah barang inventaris. Contoh, catatan tentang jumlah barang, merek, ukuran, dan harga. Yang ketiga, personal record, yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Contoh, surat lamaran kerja, kurikulum vitae, absensi pegawai, dan surat keputusan. Yang keempat, sales record, yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan. Contoh, data penjualan dan daftar nama agen dan distributor. Yang kelima, production record, yaitu arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah produksi. Contoh, arsip tentang jenis bahan baku, jenis alat atau mesin yang digunakan, dan jenis dan kualitas barang. Berikutnya, jenis arsip berdasarkan pemiliknya. Yang pertama, lembaga pemerintahan. A. Arsip Nasional di Indonesia atau dalam kurung Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai inti organisasi dari Lembaga Kearsipan Nasional yang selanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat. B. Arsip Nasional di setiap ibu kota daerah tingkat 1 atau dalam kurung Arsip Nasional Daerah, termasuk daerah-daerah yang setingkat dengan daerah tingkat 1 atau dalam kurung Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang selanjutnya disebut Arsip Nasional Daerah. Yang kedua, instansi pemerintah atau swasta. A. Arsip primer dan arsip sekunder. Arsip primer adalah arsip aslinya, jadi bukan tindasan, bukan karbon kopinya, atau bukan salinan, atau bukan mikrofilmnya. Sedangkan arsip sekunder adalah arsip yang berupa tindasan atau karbon kopinya, salinan, atau mikrofilmnya. B. Arsip sentral arsip unit. Arsip sentral adalah arsip yang disimpan pada pusat arsip atau arsip yang dipusatkan penyimpanannya. Arsip unit adalah arsip
yang disebarkan penyimpanannya pada setiap bagian organisasi. Kemudian, jenis-jenis arsip berdasarkan sifatnya. Yang pertama, arsip tidak penting, yaitu arsip yang hanya mempunyai kegunaan informasi. Contoh, surat undangan dan surat pemberitahuan. Yang kedua, arsip biasa, yaitu arsip yang semula penting, akhirnya tidak berguna lagi pada saat arsip yang diinformasikan itu berlalu. Contoh, surat lamaran kerja dan surat tagihan. Yang ketiga, arsip penting, yaitu arsip yang ada hubungannya dengan masa lalu dan masa yang akan datang, sehingga perlu disimpan dalam waktu yang lama. Contoh, surat perjanjian dan surat kontrak. Yang keempat, arsip sangat penting atau vital, yaitu arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya, dalam kurung bernilai sejarah atau ilmiah. Contoh, naskah proklamasi dan surat keputusan hasil penelitian ilmiah. Yang kelima, arsip rahasia, yaitu arsip yang isinya hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam suatu organisasi. Contoh, hasil penilaian pegawai dan strategi pemasaran. Dan yang terakhir, jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya. Sahabat asik, masih pada penasaran? Yuk kita simak. Berdasarkan fungsinya, arsip dibagi sebagai berikut. Yang pertama, arsip dinamis, yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis dibedakan sebagai berikut. A. Arsip aktif, yaitu arsip yang dipergunakan secara terus-menerus dalam kegiatan kantor. Arsip ini masih sering dikeluarkan untuk keperluan tertentu. B. Arsip semi aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, tetapi kadang-kadang masih diperlukan. Yang C. Arsip inaktif, yaitu arsip dinamis yang sudah sangat jarang digunakan. Arsip inaktif hanya digunakan sebagai referensi atau pemberi keterangan semata. Yang kedua, arsip statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara. Oke sahabat asik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti saya hari ini. Salam asik, arsip, keuangan.